Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Amin. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita akan membahas porsi ayat bacaan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 20. Secara khusus perikop ini membicarakan sebuah topik, yaitu kerajaan imam. Topik ini didasari dari sebuah ayat dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Bambang, di sini dikatakan dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Kerajaan apa yang sedang Allah buat melalui kita? Amin. Baik, ayat 6 diawali dengan kata dan. Berarti kita tidak bisa melewatkan ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya saya baca di bagian setelah titik ya. Di sini dikatakan bagi Dia, di ayat 5, bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, berbicara tentang kasih Allah, kita tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amen. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hayatnya, beroleh hidupnya, hidup yang kekal. Ya, inilah bukti kasih Allah. Kemudian kasih Allah juga dinyatakan melalui Dia di atas kayu salib, ya, Dia mati menebus kita, ya, membebaskan kita dari dosa. Di sini dikatakan melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Ya, inilah dasar, ya, titik keselamatan kita yang kita tidak cukup puas karena selanjutnya di ayat 6 dikatakan dan. Nah, ini kitab Wahyu ya, jadi kitab yang satu pewahyuan, satu hal yang akan disingkapkan. Kita itu nanti jadi bagaimana sih? Dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Kerajaan apa di sini? Jadi Wahyu 1 ayat 5 sampai 6 ini ya menyatakan bahwa Allah itu menyelamatkan kita. Ya. Dia melahirkan ulang kita. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 3 ayat 5 ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi Allah menyelamatkan kita dengan melahirkan kita kembali. Melahirkan kembali berarti kita menerima Tuhan, Tuhan lahir di atas kita, Tuhan hidup di atas kita. Ya. Kemudian dengan darahnya, ya, Dia membereskan dosa-dosa kita. Ya. Dia kerjakan ini semua adalah untuk menebus, ya, untuk menjadikan kita satu kerajaan imam. Ya. Jadi kita melihat bahwa pekerjaan Allah ini bertujuan. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 5 tadi, ya, kerajaan akan dihasilkan melalui umat yang telah tertebus. Kemudian ternyata tidak hanya satu orang saja yang diselamatkan. Ya. Karena penebusan Allah ini adalah penebusan yang untuk semua orang. Karena itu berbicara kerajaan ini bukan satu orang, kerajaan ini adalah satu
hal yang namanya kerajaan ya tidak mungkin cuma satu orang. Kerajaan ini pasti banyak. Nah, ini diwahyukan di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Ya. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Ya. Jadi di atas batu karang apa? Di atas batu karang ini adalah di atas pewahyuan tentang Kristus. Tentang apa yang Kristus sudah kerjakan. Ya. Dia melahirkan ulang kita, menebus kita. Di atas pewahyuan ini aku akan mendirikan gerejaku. Amin. Dan selanjutnya di ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya. Jadi di atas gereja ada hubungan tentang kerajaan surga. Kenapa? Karena kerajaan adalah gereja. Jadi gereja adalah kerajaan hari ini. Amin. Ya. Jadi gereja adalah satu kerajaan imam. Ya, seluruh gereja adalah imam. Ya. Jadi gereja ini bukan satu hal yang fisik. Gereja ini berbicara jemaatku, Amin. umatku yang telah aku tebus, yang telah menerima aku, yang telah dilahirkan kembali. Amin. Ya, di kerajaan ini adalah kerajaan imam. Ya, kita akan dibuat menjadi satu kerajaan imam. Ya, nah, berbicara imam, nah, selanjutnya itu ya. Jadi kerajaan ini adalah kerajaan yang semuanya imam, semuanya umat Allah. Ya, dan kerajaan ini adalah gereja hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan atas penebusan, ya, penebusan yang telah menyelamatkan kita, penebusan Kristus yang membawa kita telah dilahirkan kembali masuk ke dalam kerajaannya, sehingga kita hari ini ya, sebagai gereja adalah suatu kerajaan imam. Puji Tuhan atas hal ini. Kemudian di dalam frase berikutnya dikatakan disebut juga menjadi imam-imam bagi Allah. Bagaimana dengan hal ini? Benar. Jadi saya bisa katakan kerajaan adalah gereja hari ini. Kemudian kita akan menjadi imam-imam bagi Allah. Ya. Jadi imam ini adalah bagi Allah. Kenapa? Karena darah Kristus telah membayar kita, ya, telah membeli kita, ya. Bukan hanya untuk membuat kita berbagian di dalam kerajaannya, ya. Bukan hanya berbagian di dalam hayatnya, tetapi juga membuat kita menjadi imam-imamnya hari ini. Amin. Nah, imam-imam ini ada di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Ya, di sana dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Di sini dikatakan pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Amin. Ya, jadi kita bersama-sama menjadi gereja hari ini, terbangun menjadi gereja adalah untuk bersama-sama melayani Allah. Ya. Berbicara kerajaan, berbicara gereja, itu adalah untuk kedaulatan pemerintahan Allah. Ya, di dalam gerejalah Allah bisa berdaulat. Ya, di dalam gerejalah Allah bisa memerintah. Tetapi melalui imam, Allah terekspresi. Ya. Jadi imam ini adalah untuk mengekspresikan Allah, dan inilah yang selanjutnya di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamu itu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, berbicara rajani ini berarti imam-imam yang mengekspresikan pemerintahan Allah, kedaulatan Allah. Jadi yang mewakili Allah. Ya, jadi kita melihat bahwa imam ini adalah untuk menyatakan bahwa Allah itu memerintah. Nah, ini ternyatakan juga di dalam penciptaan manusia di kitab Kejadian. Ya, Kejadian pasal 1
ayat 26 kan di sana dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, berarti di sini ada ekspresi Allah. Ekspresi untuk apa? Supaya mereka berkuasa. Dan ini adalah untuk menyatakan kuasa pemerintahan Allah. Menjadi wakil pemerintahan Allah. Nah, ini sebenarnya juga menggenapkan apa keinginan Allah di dalam menciptakan manusia. Nah, Kejadian 1 ayat 26 lanjut sampai ayat 28 ya. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Ya. Seharusnya bumi dipenuhi dengan manusia. Manusia yang mewakili Allah, mengekspresikan Allah. Tetapi kita tahu hari ini bumi belum sepenuhnya dipenuhi oleh manusia-manusia yang mengekspresikan Allah. Karena kita tahu tidak semua orang mau menerima Yesus. Tidak mau menerima kelahiran kembali, tidak percaya Yesus, tidak menerima penebusan darah Kristus. Tidak semua orang bisa menerima itu. Maka Allah belum bisa menyatakan pemerintahannya, kuasanya di atas bumi ini. Ya, karena itu dia menyatakan kuasanya melalui gereja. Tetapi ya, tidak berhenti pada gereja karena pasti akan ada kelanjutan. Semakin banyak orang yang percaya Tuhan, ya, semakin banyak imam-imam hari ini yang melayani Tuhan, mempersembahkan diri untuk Tuhan, maka akan meluas. Dan ini nanti akan dinyatakan di dalam kerajaan 1000 tahun ketika para pemenang ini ternyata. Ya, gereja hari ini mungkin masih kecil ya, banyak. Mungkin enggak semua orang itu bisa menjadi imam-imam Allah. Ya, banyak orang Kristen tapi belum tentu banyak yang melayani. Belum tentu banyak yang melihat hal ini. Tapi nanti dalam prosesnya akan ada kerajaan 1000 tahun. Itu di sana akan menyatakan imam-imam Allah itu siapa saja, yaitu para pemenang. Itu ada di dalam Wahyu pasal 20 ayat 6. Dan di sana dikatakan, berbahagialah dan kuduslah orang yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama. Itu kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Kejadian Wahyu 20 ayat 6 ini menyatakan umat-umat Allah yang menjadi para pemenang, imam-imam yang menang dalam kerajaan 1000 tahun. Dan selanjutnya akan rampung nanti di dalam Yerusalem baru. Itu di Wahyu 22 ayat 3. Ya, semua akan melayani Allah. Ya, imam-imam hamba-hambanya itu akan beribadah kepada Allah. Amin, Saudara Richard, demikian. Amin. Puji Tuhan bahwa penebusan yang telah kita terima ini bukan hanya kita menjadi kerajaan Allah, tetapi kita juga menjadi imam-imamnya. Sehingga dengan demikian kita dapat menjadi ekspresi Allah dan jadi imamat yang rajani untuk merampungkan ketetapan kehendak semula Allah dalam menciptakan manusia. Kemudian berarti apa tugas kita sebagai imam hari ini? Ya, kita melihat perjalanannya masih jauh karena kita tidak tahu ya Tuhan datang kapan. Ya, Dia akan datang meminta pertanggungjawaban kepada kita, apakah kita menjadi hamba yang setia atau hamba yang jahat, kita menjadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh. Karena itu ya, kita harus baik-baik merenungkan ayat ini ya. Ini ayat yang baik ya. Kita hari ini adalah kerajaan imam. Kita hari ini adalah imam-imam. Karena itu setiap orang Kristen hanya memiliki satu profesi, yaitu melayani Allah, menjadi imam bagi Allah. Ya, mungkin ada yang profesinya sebagai dokter, ya, merawat pasien, menyembuhkan, memberikan obat supaya pasien bisa sembuh. Ya, mungkin ada yang berharap menjadi dokter yang hebat, dokter yang
sekarang dokter spesialis ya, jadi dokter yang ternama. Ya. Tetapi kalau tujuannya hanya itu, maka sangat sia-sia. Karena ini hanya mempertahankan kehidupan yang jasmani saja. Ya, penghidupan yang tidak kekal. Seharusnya kita tahu bahwa walaupun saya profesinya sebagai dokter, tetapi di mata Tuhan, saya adalah imam. Jadi, saya imam yang menjadi dokter. Ya, saya hamba Allah yang menjadi dokter. Ya. Kita prioritaskan dalam pelayanan kita, dalam menjadi dokter, tugas tanggung jawab kita mengerjakan seperti untuk Tuhan. Kita kerjakan itu semua di hadapan Tuhan, karena kita adalah imam-imam Tuhan. Ya, juga yang menjadi guru, yang menjadi dosen, ya prinsipnya sama. Ketika kita mengajar, ya kan, kita kerjakan itu di hadapan Tuhan, karena kita adalah imam yang menjadi guru, imam yang menjadi dosen, apapun profesi kita. Semoga ya pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan yang memandang bahwa nanti aku tetap melayani Tuhan. Ya, walaupun aku hari ini profesiku guru, profesiku dokter, tapi di dalam Wahyu 22 ayat 3 dikatakan kita semua adalah hamba-hambanya. Itu di Wahyu 22 ayat 3 ya dikatakan ketika sudah tidak ada lagi yang terkutuk, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi dosa, yang ada hanya tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi benar-benar Allah yang mengatur, benar-benar hanya ada satu kekuasaan, yaitu hanya Allah sendiri yang berkuasa. Di sini dikatakan, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi menjadi imam itu adalah profesi kekal kita. Ya, melayani Tuhan itu tidak ada akhirnya. Karena di kitab Wahyu, ya, kekekalan yang akan datang, di sini dikatakan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Begitu Saudara Richard, jadi hanya satu profesi, yaitu melayani Allah. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita hanya memiliki satu profesi, yaitu menjadi imam, jadi orang yang melayani Allah. Dalam setiap kehidupan kita, apapun profesi kita adalah imam Allah, yang mana profesi utama kita adalah untuk melayani Allah. Semoga ini menjadi latihan dan pengalaman kita setiap hari. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ada kitab Wahyu yang menyingkapkan masa depan kami. Terima kasih melalui penebusan Kristus kami telah dilepaskan dari dosa dan telah dilahirkan kembali. Tuhan, kehidupan kami tidak berhenti di poin ini saja, tetapi kami juga dibawa maju menjadi satu kerajaan iman. Kami menjadi imam-imam bagimu. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, mulai hari ini Tuhan, kami perlu melihat bahwa hanya ada satu profesi yang kami kerjakan, yaitu melayani Allah. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami perlu melihat bahwa nasib kami adalah menjadi imam-Mu. Tuhan, karena itu kami persembahkan apapun yang kami kerjakan, profesi kami yang sedang kami tekuni hari ini, bila kami mengerjakan seperti untuk Tuhan. Kami mengerjakan bukan untuk manusia, kami mengerjakan bukan untuk kepuasan kami sendiri, tetapi untuk penggenapan perampungan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.